Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Salam takjub, takwa, kreatif, hijau, berprestasi. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Anak-anak ibu yang luar biasa hebat, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 4. Siapkan bukunya dan simak baik-baik penjelasan dari ibu guru supaya kalian paham. Dalam pembelajaran 4 kali ini, terdapat 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN dengan KD 3.4, IPS dengan KD 3.2, dan Bahasa Indonesia dengan KD 3.7. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat kaya dengan suku bangsanya. Tapi tidak cuma suku bangsa, Indonesia juga sangat kaya akan bahasa daerahnya. Nah, coba Bu Guru tanya, kalian sekarang tinggal di provinsi apa? Dan bahasa daerah apa yang kalian gunakan? Apa ya? Iya, tepat sekali. Sekarang kita berada di Provinsi Jawa Tengah dengan bahasa daerah sehari-hari yang kita gunakan adalah bahasa Jawa. Anak-anak, kalian di rumah juga harus sering-sering menggunakan bahasa Jawa ya, supaya bahasa Jawa tetap lestari dan tidak punah. Sekarang kalian Bu Guru tes, apakah kalian bisa mengartikan kata-kata dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia? Yang pertama, mangan. Coba mangan artinya apa? Iya, betul sekali. Mangan artinya makan. Turu. Turu artinya apa yo? Oh iya, tidur. Kalau adus? Adus itu mandi. Iya, betul sekali. Yang terakhir, sinau. Coba apa? Iya, belajar. Betul sekali. Ternyata kalian hebat-hebat ya. Berarti kalian masih mengenal baik bahasa Jawa. Bu Guru yakin sekali masih banyak kata-kata yang dapat kalian artikan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Sekali lagi Bu Guru pesan, selalu gunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di rumah ya. Jangan sampai bahasa Jawa itu ikut punah seperti bahasa daerah-daerah lainnya yang sudah punah. Hah? Kalian tidak percaya banyak bahasa daerah di Indonesia yang sudah mulai punah? Kalau kalian tidak percaya, yuk simak bacaan berikut ini. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus.
kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, benar kan apa kata Ibu? Jika bahasa daerah di Indonesia sudah mulai terancam punah. Nah, kita sebagai penduduk Indonesia wajiblah melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan dan menyimak bacaan dari Ibu Guru, kalian harus bisa menentukan ide pokok di setiap paragraf. Tapi sebelumnya, mari kita belajar dulu apa sih itu ide pokok. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Yuk kita pelajari bersama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama dan gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, sudah jelas ya. Jadi ide pokok itu sebenarnya ada di dalam kalimat utama. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kita harus tahu di mana sih letak kalimat utama dalam setiap paragraf. Gimana caranya mencari? Yuk kita pelajari. Berikut adalah ciri dari kalimat utama. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kelima, jika kalimat utama terletak pada akhir paragraf atau pada kalimat akhir, itu biasanya ciri-cirinya ada kata-kata sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, jadi kalau kalimat utama terletak di akhir paragraf itu ada ciri-cirinya. Pasti diawali dengan kata sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan sebagainya. Nah, di sini Bu Guru beri contoh satu paragraf. Yuk kita cari apa kalimat utamanya. Manakah kalimat utama paragraf berikut? Edo mempunyai halaman rumah yang luas. Halaman tersebut ditumbuhi pohon-pohon yang sangat rindang. Udara di sekitar rumah terasa sejuk. Ibu Edo juga mempunyai kebiasaan menanam bunga beraneka warna di halaman rumah. Suasana rumah Edo terlihat sangat hijau, sehingga membuat berbagai burung dan serangga datang ke sana. Oh, coba dari bacaan tersebut mana kalimat utamanya? Betul. Kalimat utamanya adalah Edo mempunyai halaman rumah yang luas. Nah, dari situ kita bisa mencari apa sih ide pokoknya? Betul, ide pokoknya dari paragraf tersebut adalah membahas tentang halaman rumah Edo. Ya, sudah paham ya? Ya, jika sudah paham, sekarang kita kembali ke bacaan bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Coba paragraf pertama, di mana letak kalimat utamanya? Iya, betul. Kalimat utamanya adalah ada di awal paragraf, yaitu posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Nah, dari kalimat utama itu kita jadi tahu apa sih ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu adalah Papua Nugini menempati posisi pertama negara dengan bahasa daerah terbanyak. Ya, betul. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Coba di mana letak kalimat utamanya? Betul, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Apa itu? Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Nah,
Di sini apa coba ide pokoknya? Ayo. Iya, ide pokoknya adalah perbandingan antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Betul sekali. Selanjutnya, untuk paragraf 3 dan 4, silakan kalian bisa cari sendiri apa ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Silakan kalian tuliskan di buku tugas kalian. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri dan tentunya ditulis dalam bentuk ejaan yang tepat. Anak-anakku yang hebat, meskipun kita tinggal di Pulau Jawa, kita juga harus mengenal bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sekarang yang pertama, yang ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa bahasa daerah, yaitu Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak atau Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Musi, Nias, Rejang, Simulu, Lekon, dan Haloban. Di Pulau Jawa, bahasa Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara antara lain bahasa Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Punak, Dela, Oenale, dan lain sebagainya. Kamu bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan juga banyak terdapat bahasa daerah. Ada Ampanang, Aoheng, Bahau, Bakati, dan lain sebagainya. Di Sulawesi, Maluku, Papua juga banyak sekali bahasa daerah yang ada di pulau-pulau tersebut. Bahkan satu pulau itu pasti memiliki lebih dari satu bahasa daerah. Wah, banyak sekali kan? Meskipun seperti itu, kita harus selalu ingat, meskipun kita memiliki banyak sekali bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap pulau, di setiap provinsi, di setiap daerah. Nah, kita harus ingat, kita juga punya satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak ibu yang hebat, Bu Guru rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap terapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.